Baik Bapak dan Ibu, setelah kita memahami konteks besar dari pengumuman resmi PT Taspen mengenai tunggakan kenaikan gaji pensiunan, kini saatnya kita masuk ke pembahasan utama dengan suasana yang lebih tenang dan menyeluruh. Pada bagian ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan ini. Bukan hanya sekadar membaca judul berita atau potongan informasi di media sosial, tetapi memahami alur kebijakan negara secara utuh. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa bersikap lebih bijak, lebih sabar, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar atau belum lengkap sumbernya. Pertama-tama, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan bersama karena seringkali disalahpahami oleh banyak pihak, yaitu pengertian dari tunggakan kenaikan gaji pensiunan. Tunggakan bukanlah gaji baru, bukan bantuan sosial, dan juga bukan dana tambahan di luar hak pensiun. Tunggakan adalah selisih hak pensiun yang seharusnya sudah diterima oleh pensiunan, namun belum sempat dibayarkan karena pemerintah masih menunggu keputusan dan dasar hukum resmi. Dengan kata lain, tunggakan merupakan hak yang tertunda, bukan pemberian tambahan yang bersifat insidental. Biasanya, tunggakan muncul ketika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan gaji pensiun secara surut. Contohnya, kebijakan ditetapkan pada pertengahan tahun, tetapi dinyatakan berlaku sejak awal tahun. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa langsung membayarkan kenaikan tersebut pada bulan pengumuman. Ada proses administrasi dan regulasi yang harus dilalui terlebih dahulu. Selama proses itulah, selisih pembayaran yang belum dibayarkan akan terakumulasi dan kemudian disebut sebagai tunggakan kenaikan gaji pensiunan. Proses yang harus dilalui sebelum tunggakan dibayarkan tidaklah sederhana. Dimulai dari penyesuaian anggaran negara, penerbitan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, hingga penghitungan ulang hak masing-masing pensiunan. Setelah itu, sistem pembayaran PT Taspen juga harus disesuaikan dan disinkronkan dengan data bank mitra penyalur. Semua tahapan ini membutuhkan waktu, ketelitian, dan koordinasi lintas lembaga. Disinilah kemudian muncul jeda waktu antara penetapan kebijakan dan pencairan hak pensiunan. Penting untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa PT Taspen tidak pernah menahan dana pensiunan tanpa dasar hukum. Taspen hanya bertindak sebagai pelaksana pembayaran yang bekerja berdasarkan regulasi resmi pemerintah. Ketika Taspen menyampaikan bahwa tunggakan akan segera dicairkan, itu menandakan bahwa dasar hukum sudah lengkap atau hampir rampung. Biasanya hal ini berkaitan dengan terbitnya peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau keputusan terkait anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut. Selanjutnya, muncul pertanyaan besar yang sering diajukan oleh para pensiunan, yaitu siapa saja yang berhak menerima tunggakan kenaikan gaji ini. Berdasarkan pola kebijakan selama ini, tunggakan umumnya berlaku bagi pensiunan PNS pusat dan daerah, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta penerima pensiun janda, duda, dan ahli waris yang sah. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua penerima akan mendapatkan nominal yang sama karena perhitungannya sangat bergantung pada riwayat masing-masing individu. Besaran tunggakan yang diterima oleh setiap pensiunan berbeda-beda. Faktor penentunya antara lain adalah golongan terakhir saat aktif, masa kerja, serta besaran gaji pokok sebelum pensiun. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebaiknya tidak langsung membandingkan nominal tunggakan dengan tetangga atau rekan sesama pensiunan. Sistem pensiun negara bersifat individual dan berbasis data kepegawaian masing-masing. Perbedaan nominal bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan hasil dari perhitungan yang memang berbeda. Selain penerima, periode tunggakan juga sering menimbulkan kebingungan. Dalam banyak kasus sebelumnya, tunggakan dibayarkan untuk periode beberapa bulan ke belakang. Misalnya, dari Januari hingga bulan sebelum kenaikan gaji pensiun dibayarkan secara rutin. Artinya, ketika pembayaran rutin sudah berjalan, selisih dari bulan-bulan sebelumnya akan dihitung dan dibayarkan sekaligus atau sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah melalui Taspen. Sebagai ilustrasi sederhana, jika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan berlaku sejak Januari, tetapi pembayaran rutin baru dimulai pada bulan Juli, maka tunggakan mencakup selisih dari Januari hingga Juni. Seluruh selisih tersebut kemudian dihitung satu persatu oleh sistem Taspen berdasarkan data masing-masing pensiunan. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi karena menyangkut jutaan data dan tanggung jawab keuangan negara yang tidak kecil. Disinilah pentingnya kesabaran Bapak dan Ibu.
Penghitungan tunggakan tidak bisa disamakan antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Kesalahan sedikit saja dalam perhitungan bisa berdampak besar, baik bagi negara maupun bagi penerima pensiun. Oleh karena itu, proses ini memang membutuhkan waktu, meskipun dari sisi penerima terasa cukup lama. Namun semua ini dilakukan demi memastikan hak dibayarkan secara benar dan sesuai aturan. Sekarang kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mekanisme pencairan tunggakan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa pola pencairan. Ada yang dibayarkan sekaligus bersama gaji pensiun bulanan, ada yang dibayarkan terpisah dalam satu kali transfer, dan ada pula yang dibayarkan secara bertahap jika nominalnya cukup besar dan melibatkan banyak penerima. Semua tergantung pada kebijakan teknis yang ditetapkan saat itu. Ketika Taspen menyebut bahwa tunggakan akan segera dicairkan, biasanya ini berarti pencairan tidak lagi menunggu berbulan-bulan, melainkan dalam hitungan minggu atau bahkan hari setelah pengumuman teknis dirilis. Namun perlu diingat, kata segera tidak selalu berarti hari itu juga. Tetap ada jadwal internal yang harus diikuti agar proses berjalan tertib dan aman. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebaiknya tetap menunggu pengumuman resmi lanjutan. Bapak dan Ibu juga perlu waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial atau grup pesan yang menyebutkan tanggal dan jam pencairan secara spesifik tanpa sumber resmi. Taspen dan pemerintah hampir tidak pernah menyebutkan jam pencairan. Yang biasanya diumumkan hanyalah rentang waktu atau bulan pencairan. Informasi yang terlalu detail tanpa dasar resmi patut dicurigai dan sebaiknya tidak langsung dipercaya begitu saja. Dalam konteks ini, peran Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB sangat penting. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas ketersediaan anggaran serta penerbitan aturan teknis pembayaran. Sementara Kementerian Pan-RB berperan dalam kebijakan kepegawaian, termasuk penetapan skema kenaikan dan sinkronisasi data nasional. Tanpa koordinasi dua kementerian ini, Taspen tidak dapat melakukan pencairan apapun. Fakta bahwa Taspen berani mengumumkan kesiapan pencairan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga ini sudah berjalan dengan baik dan hampir selesai. Ini bukan hal kecil dalam birokrasi. Pengumuman semacam ini biasanya tidak dikeluarkan jika masih terdapat hambatan besar di tingkat regulasi atau anggaran. Oleh karena itu, sinyal ini dapat kita maknai sebagai perkembangan yang positif dan patut diapresiasi secara rasional. Bagi Bapak dan Ibu yang bertanya apakah perlu mengurus sesuatu agar tunggakan bisa cair, jawabannya hampir selalu tidak perlu. Selama data pensiun sudah valid, rekening aktif, dan tidak ada perubahan status yang belum dilaporkan, pencairan dilakukan secara otomatis. Namun jika ada perubahan data seperti pindah bank, perubahan ahli waris, atau kendala administrasi lama, sebaiknya segera dikonfirmasi ke Taspen atau mitra bayar. Dari sisi keuangan, tunggakan tentu menjadi angin segar di tengah meningkatnya biaya hidup. Namun penting untuk diingat bahwa tunggakan adalah hak, bukan bonus. Oleh karena itu, penggunaannya sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan penting seperti kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau kewajiban yang tertunda. Pengelolaan yang bijak akan membuat manfaat tunggakan ini terasa lebih panjang dan lebih bermakna. Menjelang akhir pembahasan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyikapi pengumuman ini secara positif namun tetap realistis. Mari kita pantau bersama perkembangan selanjutnya melalui sumber resmi. Channel ini akan terus mengawal isu pensiunan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa melebih-lebihkan dan tanpa menakut-nakuti. Bagi kami, menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat adalah bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu kepada negeri ini.